Lahir dan dibesarkan di Iran, Mohsen Kazmi tumbuh dalam keluarga Muslim yang taat. Namun setelah menghadapi ketidakadilan di tanah kelahirannya, ia memulai perjalanan berbahaya yang membawanya melewati pegunungan dan kamp pengungsian, yang akhirnya membawanya ke Kanada. Sekarang sebagai dokter, profesor, chiropraktor olahraga, penulis, dan pendeta senior di Moabit Lions Church, saya duduk bersama Dr. Mohsen Kazmi untuk mendengar kisahnya yang luar biasa tentang bagaimana ia beriman kepada Yesus Kristus dan bagaimana pengalaman itu mengubahnya. Menceritakan kembali kisah Anda, sungguh menarik dengan begitu banyak lika-liku di sepanjang jalan. Bawa kami kembali ke tanah air. Seperti apa kehidupan Mohsen Kazmi muda? Saya berusia 15 tahun ketika revolusi terjadi dan kami semua bersemangat tentang apa yang akan dibawa revolusi itu kepada kami. Di Iran, saat itu, universitasnya gratis, tetapi Anda harus lulus ujian masuk. Dan saya berpikir, hei, saya melakukannya dengan sangat baik. Saya mendapat nilai 90, tidak masalah. Dan lalu Anda memilih kemana Anda ingin pergi. Saya memilih semua sekolah kedokteran dan 2 sekolah kedokteran gigi. Dan kemudian mengetahui bahwa saya tidak diterima. Ada beberapa hal politik yang menganggap saya mengenakan jas di kelas dan dicap sebagai orang barat. Jadi, saya tidak bisa pergi dan akhirnya dikirim ke dinas militer dan pasukan khusus. Yang saya ketahui bukan untuk saya. Dan itu hampir seperti menjatuhkan hukuman mati kepada saya. Jadi diputuskan oke saatnya untuk lepas landas dan keluar. Tidak ada kebebasan berbicara. Anda tidak bisa benar-benar mengatakan apapun. Dan itu beberapa orang terpilih yang jika mereka mendukung rezim akan pergi kemanapun mereka ingin pergi. Sekarang, Anda akan menggambarkan diri Anda sebagai seorang pemuda Muslim yang taat. Anda tahu, menjalani hidup sesuai dengan Al-Quran dan ajaran yang ditetapkan di hadapan Anda. Namun, saat Anda memutuskan untuk tidak melakukannya demi kehidupan yang lebih baik, mungkin membawa Anda ke Kanada, yang pada akhirnya terjadi. Anda bertemu dengan sekelompok orang Kristen di kamp pengungsian di Austria. Ya, apa yang berubah dalam perspektif Anda karena Anda memiliki pola pikir yang sangat sempit tentang agama dan keyakinan? Kami datang ke tempat ini dan Anda tahu kami berada di kamp pengungsian. Semuanya serba kekurangan, dan Anda tidak punya uang. Dan sekelompok orang ini, misionaris dari AS dan Kanada, tepat di seberang kamp pengungsian, mereka membuka kedai kopi. Jadi saya masuk ke sini, dan saya melihat seorang pria bernama Douglas. Saya ingat dia. Pria yang hebat, tidak merokok, tidak minum. Dia tidak tinggal dengan tunangannya, dan tidak peduli di mana kami bertengkar, berkenaan dengan wilayah, dan saya menjadi lebih panas. Keesokan harinya seperti tidak terjadi apa-apa dan kami mencintaimu seperti wow ini berbeda dari apa yang saya dengar. Jadi, itulah pertemuan pertama yang sesungguhnya dengan orang Kristen sejati. Menurut Anda, apa yang memicu hasrat Anda untuk menjalankan Islam lebih jauh dengan tekad yang lebih kuat setelah meninggalkan Iran? Namun di sini, di Kanada, saya hanya berdiri di mana-mana untuk berdebat dan mengatakan bahwa saya adalah saya sendiri berkenaan dengan teologi dan pemahaman Islam saya dan semua itu. Dan saya akan tetap tinggal dan berdebat dengan siapapun yang muncul. Saya bertemu istri saya Insuk dan saat kami bertemu. Dia berbicara tentang Yesus kepada saya dan saya berkata oke, baiklah, Yesus adalah seorang nabi besar salah satu nabi terbesar dalam Al-Quran. Tetapi dia berkata tidak, dia adalah putra Tuhan. Jadi kami terus berbicara tentang itu setiap kali Anda bertemu. Jadi suatu hari saya berkata sekitar setahun berlalu, saya berkata, dengar, Anda mendorong saya ke agama Kristen, saya tidak menyukainya dan sekali lagi Anda berbicara tentang Kristus, Anda tidak akan melihat saya. Karena Anda menghujat nama Allah. Jadi dia berkata kepada saya, lihat, Mason, kita, sebagai seorang Kristen, berbagi hal terbaik yang kita miliki dengan mereka yang kita kasihi, dan Yesus adalah yang terbaik, hal terbaik yang saya miliki. Dan ada perbedaannya, katanya. Dia bertanya kepada saya, apakah kamu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhanmu? Saya berkata, apa maksudmu hubungan pribadi? Dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah lebih dekat denganmu dari urat lehermu, itulah yang saya katakan kepadanya. Dia berkata, tetapi tidak tahu apa yang kamu miliki. Kamu memiliki hubungan pribadi? Tidak. Jadi begitulah perbedaan antara kekristenan dan semua hal lainnya. Kristuslah yang datang kepadamu. Sekarang kamu pergi kepada Kristus. Dan kemudian dia berkata, apa ruginya? Misalkan Yesus adalah anak Tuhan. Apakah dia mampu menunjukkan dirinya kepadamu?
Saya berkata, baiklah, jika dia anak Tuhan, dia seharusnya mampu menunjukkan dirinya kepadaku. Dia berkata, mengapa kamu tidak bertanya kepadanya? Tanyakan kepadanya dan lihat siapa yang bisa. Dan saya berkata, Yesus, saya mengenalmu sebagai seorang nabi yang luar biasa. Meham. Salah satu nabi yang paling kuat. Namun, jika Anda benar-benar putra Tuhan, Tunjukkan diri Anda kepada saya. Kita harus memberitahu pemirsa bahwa Insuk memiliki arti penting dalam cerita Anda, karena dia dicintai oleh tim produksi kami di Crossroads di 100 Street. Dia adalah penata rias kami selama bertahun-tahun. Dia membuat kami terlihat baik atau berusaha membuat kami terlihat baik setiap hari di udara dan kami sangat berterima kasih padanya. Saya tahu mimpi memainkan sedikit peran dalam perjalanan Anda dan wahyu Yesus kepada Anda. Jadi, beritahu kami, saya tahu Anda memiliki banyak mimpi, tetapi apakah ada satu atau beberapa yang dapat Anda bagikan? Jadi, tepat setelah tantangan kepada Kristus malam itu, saya bermimpi. Dalam mimpi saya kembali ke Iran dan ada seorang pria di lingkungan saya dan pria itu ada di sana dengan janggut merah dan rambut merah. Dan saya bertanya kepadanya, saya tahu dalam mimpi saya bahwa dia seorang Kristen. Saya berkata, mengapa Anda mengatakan Yesus adalah putra Tuhan? Dan dia berbalik dan berkata padaku, ubah cara berpikirmu. Aku bangun di pagi hari. Aku berpikir, apa maksudmu mengubah cara berpikirmu? 2 malam kemudian, aku bermimpi. Yesus berdiri di sini dengan jubah putih dengan tangan yang tertusuk dan dia menatapku dengan penuh belas kasih dan dalam, tetapi dalam roh dengan penuh kebanggaan. Aku berkata kepadanya, mengapa kau mengatakan Yesus adalah anak Tuhan? Dia menatapku dengan penuh belas kasih dan berkata, ubahlah cara berpikirmu. Saat itu tanggal 12 Desember tahun 1989. Aku bangun dan berkata, apa yang sedang terjadi? Apa perubahan cara berpikir ini? Dan Islam didasarkan pada aturan dan peraturan. Kau melakukan ini, 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 kau melakukan ini. Semua ini harus kau lakukan. Dan jika kau melakukannya, maka kau berharap bahwa sisi kebaikanmu akan lebih berat daripada sisi keburukanmu. Namun, saya mencoba melakukan semua hal itu dan saya tidak dapat melakukan semua hal yang diminta berdasarkan hukum. Dan saya selalu gagal. Lalu saya ingat dalam kitab Ibrani ketika ia berbicara tentang Yeremia 31, Allah berkata akan datang suatu hari ketika aku membuat perjanjian baru dengan Israel dan Yehuda. Bukan perjanjian yang seperti yang aku buat dengan Musa, tetapi perjanjian yang satu ini, aku akan menuliskan hukum-hukumku di hati dan pikiran mereka, supaya mereka tidak melanggarku. Lalu saya berkata, wah, Tuhan, saya menginginkan itu. Saya menginginkan itu. Engkau menuliskannya di hati dan pikiran saya, supaya saya tidak melanggar. Bagaimana saya melakukannya? Bagaimana saya mendapatkannya? Perlu saya tahu bahwa sekarang Roh Kudus telah menarik perhatian saya dan berkata, baiklah, berkorbanlah. Setiap orang perlu berkorban, menumpahkan darah untuk dosa-dosa. Namun, bagaimana mungkin satu pengorbanan saja sudah cukup? Solusinya adalah bahwa Allah datang, ia mati sehingga darahnya cukup untuk semua yang telah ada dan yang akan datang. Dan kemudian mereka datang lagi dari Ibrani yang mengatakan dan Yesus mengorbankan dirinya sekali dan untuk selamanya dan pengorbanannya cukup. Dan dia berdiri di sebelah kanan Bapa. Dan ketika saya sampai di sana itu saja, saya tidak bisa mengatakan tidak. Jadi saya berlutut dan berkata, Tuhan, saya menerima Anda sebagai juru selamat saya. Rasanya seperti Roh Kudus membawa Anda pada perjalanan intelektual. Meham. Dan kemudian pada saat itu membuat hubungan dengan hati Anda. Ya. Dan pengakuan akan kebutuhan Anda untuk hubungan dengannya membuat semuanya masuk akal. Itu seperti bagian yang hilang. Bagian hubungan itu. Ya, untuk mempercepat, Mosen, Anda telah melakukan hal-hal luar biasa bagi kerajaan. Anda sekarang menjadi pendeta di Moab Lions Church di Toronto untuk orang-orang Iran. Nah, Anda telah menulis banyak buku, tetapi ini adalah buku terbaru Anda, A Daily Heart Toward, Talk with the Father. Dan itu teman-teman, itu adalah renungan untuk setiap hari sepanjang tahun. Bahasa Indonesia, ini punya beberapa konteks kitab suci dan kemudian pemikiran dan doa renungan dari Dr. Mosen dan ini juga diterbitkan dalam bahasa Persia. Mengapa Anda merasa penting untuk menulis renungan 365 hari? Jadi apa yang terjadi? Saya dilantik di Gereja Mafa pada tanggal 15 Maret tahun 2020. Oke. Dan hari berikutnya COVID menyerang. Jemaat saya semua mualaf dan banyak dari mereka adalah pendatang baru dan baru dalam agama Kristen. Meham. Jadi apa yang saya mulai?
Saya mulai renungan online 5 hingga 7 menit pagi dan kemudian renungan 5 hingga 7 menit di malam hari untuk melanjutkan menyisipkan firman Tuhan dan bagaimana itu berlaku dan bagaimana kita melakukannya dan bagaimana menambahkan doa ke dalamnya. Jadi dan seseorang salah satu mentor saya Tim Dr. Tim Baren yang merupakan pendeta senior gereja ini Grace CRC dia bersama kami dan dia benar-benar adalah orang yang mengatakan kita perlu membuat ini menjadi sebuah buku. Jadi begitulah awalnya. Apa yang akan Anda katakan kepada orang yang sedang mencari saat ini atau mungkin orang lain yang mencoba berbagi kasih Yesus dengan seseorang yang sangat mendalami tradisi dan pengabdian kepada Islam? Saya pikir kuncinya adalah kasih Kristus dan fakta bahwa Tuhan Bapa mengasihi kita. Pukul 3.16 semua orang tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi Bapa, begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia menyerahkan anaknya yang tunggal. Ini adalah puncak kasih yang tertinggi. Ada nubuat dalam Yeremia. Ya, saya pikir itu, singkat saja, jika Anda dapat berbagi relevansi nubuat ini karena itu seperti lingkaran penuh, itu saat yang tepat bagi orang-orang Iran, di mana hubungan mereka dengan Tuhan diperhatikan. Bagikan itu sebentar di saat-saat terakhir kita bersama. Tentu, Yeremia 49:30/30/38, pertama-tama berbicara tentang penghakiman atas Ilam. Jadi Ilam adalah Persia kuno, bagian selatan Persia, bagian yang sangat spesifik dan dia berkata bahwa pertama-tama aku akan mencerai-beraikan mereka semua ke 4 penjuru langit dan aku akan membunuh pangeran-pangeran mereka. Ada beberapa hal, tetapi di bagian terakhir disebutkan bahwa di hari-hari terakhir aku akan memulihkan Ilam dan membawa mereka kembali dan aku akan menaruh tahtaku di atas Ilam dan memerintah. Yang kita ketahui sekarang adalah orang-orang Persia yang memeluk Islam adalah yang nomor 1 dan tercepat di seluruh dunia. Bagaimana kita sebagai orang Barat atau khususnya di Kanada dapat berdoa untuk gereja yang dianiaya di Iran? Saya pikir doa harus dipanjatkan agar Tuhan memberikan mereka yang dianiaya sukacita di atas pemahaman yang Dia lakukan, dan ketekunan dan mampu melihatnya melampaui dan di atas semua hal yang sedang terjadi. Dan tentu saja menjadi pembela sosial juga karena ya kita berdoa tetapi kita juga dipanggil untuk berdiri. Jika orang benar tetap diam, kejahatan akan berkembang. Anda harus membela, kita harus berdiri. Ya, sangat penting. Saya pikir menarik untuk dicatat bahwa ada kebangkitan besar yang terjadi pada Muslim Iran di tengah penganiayaan. Ya, seperti yang kita bicarakan tentang kembalinya kepada Yesus, kembalinya kepada Tuhan melalui Yesus. Anda tahu, mudah untuk berpikir bahwa kelompok orang tertentu tidak dapat diterima. Tetapi sangat penting untuk diingat bahwa Tuhan begitu mengasihi seluruh dunia sehingga Ia memberikan Yesus. Dan saya ingin mendorong pemirsa kami untuk terus menyaksikan kasih Yesus kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan agama karena Tuhan mengasihi mereka. Terima kasih telah mengingatkan kami tentang orang-orang Iran, Mosen, dan Tuhan terus memberkati Anda dan semua yang Anda lakukan. Maksud saya, kita bahkan tidak masuk ke dokter kiropraktik dan, Anda tahu, penerbitan di jurnal medis dan hal-hal semacam itu yang Anda lakukan, yang juga telah diberkati Tuhan kepada Anda, dan Anda adalah suara terkemuka di dunia itu. Tetapi kami berterima kasih atas pekerjaan yang Anda lakukan di sini di Toronto untuk orang-orang Kristen Iran di sini di Gereja Mohabot. Terima kasih banyak telah mengundang saya. Ini adalah waktu yang luar biasa. Terima kasih.